Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada video kali ini saya akan membuat konfigurasi DHCP server pada Debian 8. Debian 8 yang saya gunakan yaitu Debian 8 yang terinstall di VirtualBox atau menggunakan mesin virtual. Untuk topologinya seperti ini. Di sini saya menggunakan satu buah LAN card, yaitu saya beri nama ETH0 dengan konfigurasi subnet sebagai berikut. Ini yang akan saya lakukan konfigurasi pada Debian server. Untuk IP range-nya saya menggunakan 192.168.0.2 sampai 192.168.0.254. Untuk IP network-nya di sini saya menggunakan 192.168.0.1. Broadcast-nya 192.168.0.255 dengan netmask 255.255.255.0. Oke, baik, tanpa perlu panjang lebar, mari kita langsung mengkonfigurasinya. Oke, kebetulan Debian server sudah saya pasang di VirtualBox saya. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi DHCP server atau membuka Debian sistem operasi, yang perlu kita perhatikan adalah kita mengatur dulu kartu jaringan pada Debian server. Caranya adalah dengan kita arahkan ke Debian server, lalu kita pilih pengaturan. Terus kita masuk pada pengaturan jaringan. Nah, karena saya menggunakan satu buah kartu jaringan, jadi saya akan menggunakan satu adaptor. Di sini defaultnya adalah NAT. Jadi sini saya akan rubah dari NAT menjadi adaptor Enterprise. Setelah itu saya akan memilih interface-nya. Kebetulan di komputer saya mempunyai dua interface, yaitu wireless dan juga LAN card. Di sini saya akan menggunakan LAN card sebagai adapter atau LAN card untuk terhubung ke jaringannya nanti. Oke, kalau sudah kita rubah seperti ini, silakan pilih OK. Nah, setelah kita sudah mengatur jaringannya, silakan kita membuka sistem operasi Debian dengan cara mengklik mulai. Oke, kita masuk password. Nah, sekarang saya sudah masuk pada desktop dari Debian 8. Di sistem operasi Linux atau Debian 8, untuk memulai konfigurasi yaitu kita perlu masuk terlebih dahulu di dalam terminal. Untuk di Debian 8, untuk masuk ke terminal, caranya yaitu masuk ke activity, terus kita cari di mesin pencari terminal. Oke, kalau sudah silakan dibuka, diklik. Nah, sekarang kita sudah masuk ke terminal. Nah, setelah masuk ke terminal, untuk mengotak-atik di dalam Debian 8, kita harus masuk ke super user atau ke root. Caranya dengan mengklik tombol S2, lalu enter, lalu diminta masukkan password root kita. Setelah kita masukkan password root, kita tekan enter. Nah, sekarang saya sudah berada di root Debian yang saya gunakan. Untuk melihat kita sudah masuk ke root apa belum, yaitu dengan melihat tanda pagar di sudut kanan pada terminal. Kalau sudah tanda pagar seperti ini, berarti tandanya saya sudah berada pada root. Oke, sampai di sini. Untuk menginstal DHCP server, yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu apakah Debian kita sudah melakukan konfigurasi update repository atau belum. Kebetulan
Debian saya ini sudah saya isi repositorinya. Untuk melihat cara mengisi repositori dalam Debian adalah silakan kalian buka di link deskripsi di bawah ini cara untuk memasukkan repositori secara offline. Ya, oke, kita lanjut. Nah, untuk menginstall DHCP server, langkah yang pertama kita ambil adalah kita harus mencari DVD 2. Sebelum kita melakukan instalasi, kita cari dulu DVD 2. Caranya silakan kita ke pojok kanan bawah, lihat yang gambar CD, kita klik kanan, terus kita pilih image disk. Di sini kita pilih DVD 2. Kebetulan untuk paket DHCP server itu berada pada DVD 2. Oke, kalau sudah kita pilih DVD 2, silakan open. Paksa umum. Ya, kalau sudah kita masukkan, silakan kita tulis perintah apt get install isc garis datar dhcp garis datar server. Oke, berikutnya silakan kita tekan enter. Maaf, ada salah penulisan. apt-get install isc dhcp server, enter. Tunggu proses instalasinya. Oke, sampai di sini untuk instalasi DHCP server sudah selesai. Berikutnya kita akan melakukan konfigurasi. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi DHCP server, terlebih dahulu kita akan membuat IP network di Debian server yang kita punya, yaitu dengan cara mengetik nano spasi garing etc garing network garing interface. Oke, kalau sudah kita ketik seperti ini, silakan kita tekan enter. Nah, berikutnya di sini kita akan memasukkan IP network. Yang perlu kita hapus adalah dari autoload sampai efface seperti ini. Nah, setelah kita sudah hapus, silakan kita ketik allow hotloop eth0 efface eth0 init static address 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 networknya 192.168.0.1 broadcastnya 192.168.0.255. Oke, berikutnya setelah kita ketikkan perintah sebagai berikut, untuk menyimpannya silakan kita tekan tombol kombinasi Ctrl O lalu tekan enter. Nah, setelah itu silakan tekan Ctrl X atau bisa juga langsung Ctrl X. Ya, sampai di sini kita sudah berhasil memasukkan IP address ke dalam Debian. Nah, setelah kita sudah memasukkan IP addressnya, silakan kita akan merestart supaya IP addressnya bisa terbaca di Debian server kita, yaitu dengan mengetik perintah tekan dulu spasi baru garis datar etc garis datar init.d networking restart. Ya, setelah kita sudah ketik seperti ini, silakan kita menekan tombol enter. Nah, sampai di sini IP yang kita masukkan tadi sudah di restart kembali. Silakan kita mengeceknya dengan menekan perintah ifconfig. Kita ulangi lagi, lihat kembali, restart dan ifconfig. Iya, agak terlambat sedikit ya. Nah, bisa dilihat di sini
Ethernolnya sudah mendapatkan IP sebagai berikut: 192.168.0.2 dengan broadcast 192.168.0.22, netmasknya, subnet masknya 255.255.255.0. Oke, sampai di sini. Sekarang kita akan melanjutkan konfigurasi DHCP servernya. Berikutnya silakan kita mengetik perintah nano spasi garing etc garing DHCP garing dhcpd.conf. Nah, setelah itu kita tekan enter. Oke, kita sudah masuk pada DHCP-nya. Nah, di sini kita akan merubah di bagian bawah. Silakan arahkan keyboard ke bagian bawah untuk mengarahkan ke bawah. Nah, di sini silakan kalian mencari yang create a slightly different configuration for an internal subnet. Di sini untuk defaultnya ada di layar monitor kalian, dan di sini silakan kalian ketikkan perintah sebagai berikut. Di sini saya akan menggunakan seperti ini. Usahakan kalian buat seperti ini saja. Subnet 192.168.0.0, netmasknya di sini saya gunakan 1, netmasknya 255.255.0, range-nya dari 192.168.0.2 sampai 192.168.0.50. Saya buat range yang pendek saja. Untuk option domainnya silakan masukkan 192.168.0.1. Silakan kalian edit yang ada di default, yang ada di layar monitor kalian rubah seperti yang ada di video ini. Untuk domain name-nya, di sini saya menggunakan puit.net. Terserah kalian mau menggunakan IP atau menggunakan domain, terserah. Mau pakai nama kalian, usahakan jangan menggunakan huruf besar atau huruf kapital, dan selalu menggunakan akhiran .net. Option routernya seperti ini. Untuk option broadcast address-nya ya seperti ini, 255. Oke, setelah kalian sudah rubah semuanya, dan kalian yang perlu perhatikan adalah silakan kalian menghapus tanda pagar di awalan subnet sini, di awalan rank, option ini sampai hampir persis sama seperti yang ada saya gunakan ini, atau hampir persis sama seperti yang ada di video kalian. Hapus semua tanda pagarnya. Oke, kalau sudah silakan kalian kontrol O, enter, lalu Ctrl X. Nah, sampai di sini kita tinggal merestart kembali DHCP-nya dengan mengetik perintah sebagai berikut: spasi garing etc garing initd garing isc dhcp server restart. Oke, kalau sudah silakan tekan enter. Ayo kita ulangi lagi. Oh maaf, silakan kalian rubah menjadi angka 1 kembali. Angka 0, maaf, bukan angka 1 tapi angka 0. Ada kesalahan. Kita kontrol O, terus enter. Kalau yang berhasil oke, silakan lanjutkan. Kalau yang bermasalah seperti saya, silakan kalian ganti 1 menjadi 0 kembali. Iya, oke. Saya punya sudah berhasil. Berikutnya untuk konfigurasi selanjutnya yaitu silakan kita masuk pada perintah nano spasi garing etc garing
default garing ISC DHCP server. Oke, sampai di sini silakan kita tekan enter. Lalu kita merubah. Kebetulan saya sudah edit sebelumnya, saya konfigur sebelumnya. Jadi yang tadinya seperti ini, belum ada isi di interface-nya, silakan kalian ganti menjadi ETH0 berdasarkan interface yang kita gunakan di Debian server kita. Oke, kalau sudah seperti ini, kita Ctrl O, lalu kita enter, lalu Ctrl X. Nah, sampai di sini untuk konfigurasi DHCP server sudah selesai. Jadi kiranya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat mencobanya.